Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan coba membahas beberapa artikel yang sudah dikirimkan ke saya. Andi punya, Amel dan Deborah. Ini saya sudah baca-baca sekilas. Saya kira apa yang sudah disampaikan di dalam PPT itu rata-rata sudah sangat baik. Saya akan melakukan sedikit komentar saja mengenai apa sih yang perlu dilakukan selanjutnya, khususnya bagi Andi, Amel, dan juga Deborah ya. Andi, ini topiknya Andi ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, Andi mengirimkan satu paper yang judulnya Sentiment Analysis Towards Courier Service Case Study on JNE Semarang. Berhubung topiknya Andi adalah mengenai text mining, saya kira ini papernya sudah sangat cocok ya Andi ya. Dan ini merupakan bukan jurnal, tapi adalah conference ya, international conference yang terindex Scopus yang diselenggarakan di Kudus, Indonesia ya pada Oktober 2026. Kebetulan waktu itu Pak Heri juga attend conference ini ya, jadi saya cukup familiar ya mengenai conference yang dilakukan di Kudus tersebut. Nah, saya kira paper ini dapat digunakan karena kalau kita lihat paper ini cukup concise ya, dan saya kira ada beberapa hal yang bisa dipakai ya, misalnya ada confusion matrix, lalu feature analysis, kamu bisa ngikutin ya, namun sekali lagi ini kan berupa proceeding ya, kalau proceeding itu artinya dia lebih singkat ya, bahkan lebih singkat daripada jurnal. Jadi saya sarankan kamu cari artikel lain yang kalau bisa jurnal yang mirip-mirip seperti ini ya, agar kamu bisa mendapatkan pengertian yang lebih ya mengenai metode yang dipakai khususnya di paper ini ya. Kebetulan Andi kan memang bimbingan saya, jadi dia juga sudah mengupload beberapa artikel yang dimana sudah cukup banyak artikel yang dia baca. Jadi saya kira ini merupakan satu artikel yang cukup baik dan bisa dijadikan key reference papernya untuk skripsi kamu ya Andi ya. Oke, saya kira sudah bagus. Selanjutnya adalah Amel ya. Oke, Amel ya. Amel mensubmit dua artikel. Yang pertama adalah pembangunan sistem informasi pengelolaan produksi di PT Sanwa Parts Indonesia. Nah, ini merupakan proceeding ya kalau nggak salah. Iya betul, proceeding tahun 2019 SNST ya, seminar nasional. Ya, seminar nasional, papernya ini saya kira juga cukup baik dan bisa dijadikan sebagai bahan utama ya, referensi utama. Ya, karena Amel ini akan berfokuskan kepada membantu proses produksi ya, membantu proses produksi, pengelolaan produksi di pabrik. Ya, di sini papernya menjelaskan bagaimana penulis mengembangkan suatu sistem untuk mengelola produksi ya, khususnya di PT Sanwa Parts Indonesia. Ini saya kira cukup baik papernya, kamu bisa pakai ya, jadikan referensi. Namun kekurangan dari paper ini adalah terlalu singkat. Terlalu singkat. Jadi ada beberapa grafik yang tidak dimasukkan, misalnya table relationship diagram tidak ada, lalu juga activity diagram tidak ada. Nah, ya itu sudah cukup normal sih bagi conference paper. Namun kalau bisa kamu cari lagi yang lain yang berupa jurnal ataupun skripsi orang lain pun tidak masalah, asal kamu cantumkan ya. Kamu cantumkan di referensi kalau kamu memang mengambil dari skripsi ataupun tesis S2 ya dari orang lain punya. Oke,
Itu paper pertama yang Amel submit. Lalu paper yang kedua adalah ini sepertinya mengenai MCE ya, Manufacturing Cycle Effectiveness, dalam mengurangi non-value added activities. Saya tidak gitu yakin bagaimana Amel menginkorporasikan paper ini di dalam skripsinya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya Amel ya. Apakah kamu benar-benar akan memakai teori yang disampaikan di dalam paper ini atau bagaimana? Tapi saya kira ini cukup menarik ya, apalagi kamu ambilnya ini dari jurnal ya, Jurnal Management tahun 2016. Meskipun sudah cukup lama, tapi ini saya kira masih tetap valid untuk kamu pakai sebagai referensi. Dan ini metode penelitian dilakukan, dia kan lebih melakukan kepada kualitatif ya, kualitatif research dan penelitian lapangan, atau dengan kata lain observasi lapangan. Ya, kalau kamu memang bisa melakukan ini ya cukup baik sih. Ya, ada teori-teorinya. Ya, intinya adalah mengurangi atau mengefisiensikan proses ya, mengefisiensikan proses di dalam manufacturing itu sendiri. Nah, itu memang sangat penting sekali ya. Jadi memang pabrik melakukan proses manufacturing, dan bagaimana proses manufacturing itu bisa dilakukan dengan seefisien mungkin. Nah, itu yang menjadi fokus utama juga ya. Karena kan nggak mau perusahaan rugi kan. Perusahaan maunya untung ya, dengan melakukan optimasi yang sebesar-besarnya ya. Dan ini paper ini bisa melakukan perhitungan yang dibilang sebagai manufacturing cycle effectiveness. Oke, cukup baik ya, bagus ya. Nanti mungkin PR buat Amel, kira-kira ini benar-benar mau dipakai atau tidak yang papernya ini, dan kalaupun dipakai, inkorporasinya gimana? Kamu mau pakai bagian mananya? Apakah semuanya, atau ini mau dijadikan hanya sekadar literature review saja, atau bagaimana? Ya Amel ya. Oke. Sekarang ke Deborah. Nah, Deborah ini dia fokusnya ke inventory sebenarnya ya. Topik yang mau diangkat oleh Deborah di skripsinya dia adalah inventory. Jadi Deborah mensubmit 2 artikel. Salah satu artikelnya judulnya ini ya, Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku dan Administrasi Gudang Majemuk. Ya, intinya sistem informasi persediaan bahan baku. Ya, persediaan bahan baku. Ya, bagaimana stok barang itu dicatat dengan menggunakan sistem informasi, stok barang keluar, stok barang masuk, ya, dan juga kalau bisa ada sistem pencatatan keuangannya juga ya. Cuman itu nanti perlu dibahas lebih lanjut dengan supervisor di sana gitu ya. Nah, ini papernya saya kira mungkin kamu bisa mencari paper yang serupa ya, karena ini meskipun dipublikasi di jurnal ya, kita bisa lihat ini Jurnal Ilmiah Informatika tahun 2017. Namun kalau saya lihat dari user interface-nya ini kayaknya masih menggunakan Visual Basic atau apa gitu ya, bukannya berbasis website. Nah, mungkin kamu bisa mencari sesuatu yang similar dan pengembangan sistemnya menggunakan berbasis website gitu ya, itu mungkin jauh lebih baik. Tapi kamu tetap bisa memasukkan ini sebagai di kajian pustaka ya, penelitian terdahulu, karena ini sangat sesuai dengan topik kamu. Oke, jurnal yang kedua, ini jurnal dua-duanya ya Deborah. Bagus ya, kamu sudah menggunakan jurnal. Ya, cuma hati-hati juga, nggak semua jurnal bagus ya, nggak semua jurnal bagus, jadi kamu harus baca juga dan kamu bandingin ya. Kadang-kadang malah proceeding bisa lebih bagus dibandingkan jurnal ya. Cuman tidak, ini saya kira cukup bagus ya, mirip-mirip sama yang pertama. Ini sistem informasi persediaan bahan baku dengan metode Material Requirement Planning (MRP) di CV Istana Pita Semarang ya, kurang lebih mirip-mirip, jadi pengembangan sistemnya itu sendiri. Ya, namun yang paper kedua ini itu masih perancangan ya. Ya, kalau saya lihat masih dalam tahap perancangan kalau saya tidak salah baca ya.
tidak ada use case-nya, tidak ada diagram-diagramnya, table relationship dan lain sebagainya. Ya mungkin penulisnya mencatat atau menuliskan hal-hal yang penting-penting saja ya, atau karena keterbatasan halaman atau apapun ya. Saya sarankan untuk jurnal ini kamu tetap bisa masukkan ke chapter 2, tapi mungkin kamu cari yang lebih baik gitu ya, cari lebih baik di jurnal lain yang serupa ya, topiknya sama, sistem informasi sistem informasi inventory ya, persediaan bahan baku khususnya di pabrik kalau bisa ya, karena kan kamu magangnya di pabrik ya, yang jadi cari yang agak mirip-mirip gitu. Mungkin itu aja komentar dari saya mengenai jurnal-jurnal atau artikel yang sudah disubmit oleh Andi, Amel, dan Deborah. Secara umum sudah baik ya, jadi saya sarankan kalian yang lain juga sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbing, tapi karena kita sedang mengalami pembatasan pembelajaran yang harus melalui home learning, tapi kan kita masih banyak peluang untuk menggunakan metode komunikasi yang lain ya, misalnya menggunakan Line, menggunakan Skype atau video, Facebook dan lain-lain ya. Gunakan metode pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya ya, menggunakan teknologi ya. Apalagi sebentar lagi kalian kan harus submit proposal bab 1, 2, dan 3, dan nilai yang paling banyak, yang paling besar tentunya dari dosen pembimbing ya, dan kita sudah bahas itu hampir 85% ya, sekitar segitu ya, sekitar segitu, dan itu cukup besar, sangat besar sekali ya. Termasuk keaktifan kalian dalam melakukan proses bimbingan itu juga termasuk dosen pembimbing yang menilai. Kalau saya kan cuma sedikit ya, meskipun saya kasih nilai full, tapi tetap nggak bisa ya, maksudnya pasti mentok di dosen pembimbing ya. Jadi dosen pembimbing itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelulusan nilai dan juga kebagusan nilai TA kalian ya. Jadi di sini memang saatnya untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut ya, misalnya apakah kalian benar-benar mampu nggak melaksanakan apa yang sudah dirancang, dituliskan seperti itu ya, mengukur kemampuan kalian dalam coding ya. Jadi sudah mulai dipikirin nih functional requirements-nya apa, fungsi-fungsi apa nih yang kira-kira mau dibuat ya, fitur apa, keterbaruan apa, itu juga penting ya. Inovasi di mana penelitian terdahulu belum pernah dilakukan seperti itu. Nah, kamu mau melakukan sesuatu yang baru, nah itu harus dipikirkan ya, harus dipikirkan ya, kalau bisa ya, karena kan ya gimana pun juga kalian levelnya masih S1 ya, masih S1, jadi memang tidak diharapkan ada inovasi yang kayak wah banget gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada sesuatu yang baru ya, dibandingkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan dan atau ada komentar atau ada saran, masukan atau apa, tolong kalian tuliskan saja di komentar ya, atau langsung line saya juga bisa. Oke, kira-kira itu saja. Ini perdana ya online ya, saya coba pakai video ya, semoga kita tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun metodenya sekarang online, pakai video dan juga pakai grup ya, komentar, forum dan sebagainya. Saya kira bagaimanapun juga semoga tidak mengurangi interaksi kita, karena dengan penggunaan teknologi ini kita tetap masih bisa berinteraksi ya. Oke, saya kira itu saja. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas ya, thank you.